peserta KKN dari Stika nih Kak, Bu. Saya mau menanyakan terkait masalah berpengaruh nggak sih harga sembako, harga penjualan yang ada di warung ini karena ada pandemik ini? Ya, selama COVID ini sebelumnya itu pendapatan ya lumayan. Setelah itu selama COVID ya begitu drastis menurunnya. Biasanya dapat 300 atau 2,5, sekarang 50 aja payah. Untuk harga sembako Bu, gimana Bu yang di pasar ini? Karena kan biasanya kalau di warung aja berpengaruh, untuk harga bahan pokok kita sehari-hari seperti lombok, bawang, itu apakah ada kenaikan harga atau seperti gimana? Ya, lebih meningkat lagi harganya. Biasanya Bu harga lombok Biasanya sebelum COVID kan itu bisa 5.000, sekarang dapat 8.000 atau 9.000. oh, jadi 1 kilonya 90.000 ya? Iya. Untuk ikan sendiri Bu gimana? Oh, tambah parah. Biasanya 20 mencapai sampai 40. Bisa lebih. Mungkin dari itu Kakak gimana? Ada tambahan sedikit terkait masalah, karena kan Kakak ini sedikit tahu gitu nah masalah keadaan pasar sekarang ini kan, karena Kakak sendiri itu sebagai penjual juga di pasar, kebetulan jaga toko di sana kan. Menurut Kakak dengan pandemik ini, apakah peningkatan untuk konsumsi masyarakat itu lebih meningkat atau lebih menurun? Menurun, berkurangnya drastis ya, berkurangnya sekitar 60-80%. Nah, yang biasa masyarakat itu bisa membeli bahan pangan sampai 80%, kini masyarakat hanya mampu bisa membeli 20%, bahkan 50% mencapai itu sangat minim. Untuk membeli lombok mereka harus berpikir, saya tidak ada tempat penghasilan, karena kebanyakan itu ditutup tempat kerjanya dan lain sebagainya. Seperti kalau di Kecamatan Batu Ampar ini kita biasa menggunakan batu sungai, koral ya. Mereka berpenghasilan dari situ. Karena itu di stop, tidak ada pembangunan jalan dan lain sebagainya, sehingga masyarakat di sini tidak ada kerjaan. Akhirnya proses siklus keuangan yang ada di Batu Ampar nyaris rusak. Kebanyakan menjual daripada akibat pandemi. Diakui tidak diakui, terkadang barang di pasar memang ada yang melonjak, ada yang turun. Yang turun saja kita tidak bisa membeli, apalagi yang melonjak. Apalagi untuk warung-warung yang kecil, hanya menjual kopi. Tadinya kalau untuk warung-warung kecil setiap jam 2 siang atau jam 10, biasa kebanyakan anak muda nongkrong kalau lagi kerja capek-capek nyangkat, pasti ada makan, minum. Sekarang nyaris tidak. Ya. Jadi sangat berubah drastis dari 100% hingga 40%, mencapai 50% itu sangat sulit. Menyesuaikan dengan keadaan. Tinggal menyesuaikan dengan keadaan. Jadi sangat berpengaruh kayak. Sangat berpengaruh. Biasa sangat berpengaruh. Jadi yang mau beli makanan, yang mau beli ikan ke pasar mikir, nanti dipegang lagi sama orang, nanti orangnya ini kebanyakan simulasinya kebanyakan, karena berpikir ya bahaya, takut hukum, takut tentang. Jadi masyarakat sekarang kan banyak was-was loh. Jadi mending saya di rumah makan seadanya, manfaatkan yang sudah diberi pemerintah, ada beras, ada telur, sudah makan, ada garam ya. Oh, jadi bantuan yang dari pemerintahnya seperti apa Kak? Untuk saat ini kami merasakan bantuan pemerintah, alhamdulillah saya rasa cukup merata. Kenapa? Karena untuk bantuan sembako sendiri hampir 90% masyarakat di sini khusus Kecamatan Batu menikmati. Walaupun kalau untuk lauk pauknya sulit untuk didapatkan, paling tidak kita jauh dari kelaparan. Itu. Kalau untuk Kakak sendiri nih, adakah harapan
bagi masyarakat yang mewakili kan kakak gitu, maksudnya ini yang mewakili, apakah ada harapan untuk adik-adik dari mahasiswa ini, karena kami kebetulan sekolah tinggi pertanian. Menurut saya juga analisis yang ada di sini, kebetulan saya lama juga Kak di sini. Jadi menurut saya untuk standar penghasilan masyarakat di sini kan masih menengah ke bawah ya, Benar. masih menengah ke bawah. Habis itu juga untuk ketahanan pangan kita juga rata-rata hampir di sini orang pekerja itu dari perusahaan sampai perkebunan, tidak ada sektor pertanian. Ya. Nah, menurut kakak gimana harapannya untuk peserta KKN ini, bagaimana ke depan? Apakah nanti kita diharapkan dari setelah kami yang selesai KKN, setelah di angkatan berikutnya mungkin bisa memberikan inovasi-inovasi untuk ketahanan pangan seperti seperti hidroponik ya kan, karena ada beberapa sih Kak sistem itu untuk ketahanan pangan kita sendiri itu. Kalau kita di Stiper itu dari jenis pertanian itu biasanya kalau kita menggunakan lahan sempit itu kita biasanya pakai hidroponik, biasanya dari bahan bekas sampai ke sektor industri ya seperti itu. Kalau harapan saya mewakili masyarakat Kecamatan Batu Ampar, khususnya Desa Batu Ulu, harapan kita bahwa mahasiswa mampu membuat terobosan-terobosan terbaru yang mungkin bisa memanfaatkan lahan yang hanya setengah meter dari halaman rumah mereka, di teras mereka misalkan. Bu bisa menanam buah anggur misalnya yang enak atau seperti apa dengan metode-metode yang sudah dipelajari oleh Stiper itu sendiri, karena kan kebanyakan masyarakat Batu Ampar khususnya BTU itu yang seperti itu tidak mengerti, jadi mereka hanya bisa menanam. Dan harapan kami bahwa anak-anak Stiper juga yang sudah kuliah maupun nanti yang sudah lulus untuk bisa mengembangkan, memberikan ilmu, minimal memberikan pelatihan kepada ibu-ibu yang ada di rumah untuk mengembangkan, membuat terobosan baru untuk ketahanan pangan di berikutnya. Itu harapan kami dari sektor pertanian, agar ke depan kami tidak sulit lagi, susah nih nanam lombok, nggak ada lahan dan lain sebagainya, karena terlalu banyak perusahaan masuk sehingga memerlukan lahan yang banyak, itu juga berdampak di saat pandemi ini. Mungkin itu aja Kak yang saya mau tanyakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ditanam itu timun, kacang panjang, gambak, cabai, labu. Kadang-kadang kalau dari pasar tuh kadang-kadang numpuk di pasar tuh nggak laku ya. Jadi karena masa pandemi, karena orang nggak terlalu uangnya lancar, jadi sayuran-sayuran banyak yang nggak laku Om ya. Terima kasih Om ya. Atas sama Pak. Maaf ganggu kita Mbak. Oh Ya. iya. Labu-labu aja busuk.